Jadi ini cerita tahun 90-an. Waktu gue masih duduk di bangku SMP. Setiap lebaran kan orang tua gue selalu ngajak kita sekeluarga ke kampung halaman almarhum Uyut dari keluarga bokap. Kampungnya terpencil di wilayah Ciamis, Jawa Barat, namanya Desa Sukasari. Ibaratnya tuh pada saat itu berangkat subuh dari Tangerang sampai sana tuh udah malam banget saking jauhnya. Nah, rumah Uyut gue dikelilingi semak belukar, pepohonan, hutan belantara, dan kalau malam gelap banget. Pada masa itu kayaknya belum ada deh lampu jalan, bahkan jalur ke rumah Uyut gue tuh belum pakai aspal. Masih bertaburan pecahan batu kali dari tanah. Bahkan gue sempat ngalamin penerangan untuk jalan-jalan gitu, banyak warga sana yang masih pakai obor. Nah, Uyut gue adalah sosok yang dihormati lah gitu ya di desanya. Karena selain sebagai kepala desa beberapa periode, beliau juga dikenal memiliki ilmu yang sering digunakan untuk membantu banyak orang desa yang kesulitan di akhir hayatnya. Biasanya mereka yang perlu bantuan Uyut karena mereka dulunya memiliki ilmu hitam. Atau mungkin di antara mereka ada yang menggunakan pemikat seperti susuk. Sehingga pada saat mereka mau meninggal, ilmu-ilmu tersebut seperti memberatkan prosesnya. Proses mereka untuk kembali kepada Allah gitu ya, kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, maka itu Uyut gue sering banget menjadi penuntun orang yang kesakitan saat menghadapi sakratul maut. Jadi kerabat atau keluarga deket sering banget yang udah sakit dan istilahnya mau penghabisan, dibawalah ke rumah Uyut dan akhirnya meninggal di sana. Bahkan sering banget yang mereka yang udah kayak semacam ngorok gitu loh, yang kayak udah gak bisa lagi dibantu gitu sama keluarganya untuk meninggal karena udah koma gitu ya. Tapi somehow sama Uyut gue langsung tenang gitu aja gitu ya, diantar gitu untuk menutup matanya, untuk berdoa atau menyebut kebesaran Tuhan, terus ya udah meninggal dengan tenang gitu. Nggak tahu gimana caranya, tapi yang dari kecil gue tahu Uyut lah yang suka mengantar mereka yang kesulitan seperti itu. Nah, yang agak bikin takut kalau ke rumah Uyut, selain cerita-cerita bahwa banyak orang yang meninggal di sana, isi rumahnya itu benar-benar vintage gitu ya, kuno. Dari interior rumahnya, dari ukiran-ukiran ventilasinya, kayak gitu-gitu deh, klasik banget. Ada jam dinding yang setiap jam itu berdentum kencang kayak di film-film horor gitu ya, teng teng, memberikan unsur misterius. Terus bangunan rumahnya bener-bener tempo dulu, kursi-kursi kayunya. Bahkan ada ya ruangan sholat yang isinya tuh bersebelahan dengan gamelan kuno. Nah, kalau kita nginep di sana, gak ada yang berani tidur di kamar. Jadi kita tuh beberapa keluarga, cucu-cucunya Uyut, sepupu-sepupu gue, semua ngumpul kalau lagi lebaran tiap tahun, nginep seminggu di sana. Kita semua tidur di ruang tamu, gelar kasur lipat udah. Kalau malam, yang paling sial adalah kalau pengen pipis atau belum bisa tidur. Aduh, kadang tuh ada aja perasaan-perasaan, kok pintu ditutup tapi ada angin gitu berhembus, atau dentuman gamelannya kedengeran.
Padahal nggak ada yang main gamelan, nggak ada yang bisa juga di sana gitu kan. Terus kayak ada yang duduk di kursi goyang tua, krek 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 gitu ya, ngeliatin di pojokan. Nah yang nyereminnya lagi, waktu nenek gue meninggal dunia karena sakit. Kita manggil nenek gue itu dengan panggilan emak. Nah beberapa bulan setelah emak meninggal di rumah itu, emak gue tuh sempet sakit beberapa minggu dan tidurnya tuh di kamar yang selalu kosong deh gitu ya, kamar itu gitu ya. Nah, gue lupa setelah emak gue meninggal beberapa bulan lah ya, gue lupa ada acara apa. Saking banyaknya tamu dari Jakarta dateng, satu orang saudara jauh Uyut, dia perempuan, disuruh tidurlah di kamar emak. Karena mungkin kan yang lain takut ya tidur di kamar itu, udah tahu ceritanya. Nah sementara si ibu ini gitu ya nggak kenal emak gue gitu, nggak kenal nenek gue. Terus lucunya pagi-pagi dia cerita ke anaknya emak, anak nenek gue, which is tante gue ya kan. Dia bilang, "Cek, tadi jam 3 pagi kok udah dandan di kamar." Nah, kamar itu emang ada meja rias zaman Belanda gitu. Bahkan sisirnya aja kayak sisir klasik ukiran emas, sisir zaman dulu gitu deh. Terus tante gue bilang, "Enggak kok, saya nggak ke situ. Saya masih tidur jam 3 pagi." Nah terus si ibu ini bilang, "Ya ampun Cek, saya lihat Cek Iis nyisir, rambutnya keriting, panjang, ngembang. Sekilas di kaca wajahnya mirip kok sama Cek Iis." Wah, mendengar cerita itu kita semua bingung. Karena anaknya yang perempuan dan mirip banget sama emak ya cuma tante gue. Dan anaknya emak yang perempuan ya cuma tante gue. Yang lain laki semua. Terus yang tadi jam 3 pagi, kalau bukan tante gue yang nyisir depan kaca, siapa lagi kalau bukan